al-adawatu lil Qur'an baqiyatun ila nihayatil hayat. Konfrontasi terhadap Al-Qur'an, perlawanan terhadap Al-Qur'an bersifat abadi. Dan langkah-langkah untuk mengkonfrontasi Al-Qur'an sangat licik, sangat cerdas, sangat sistematis, bahkan sangat sistemik. Anda perhatikan saat ini bagaimana kita menghadapi berbagai macam celaan-celaan, al-istihza, lebih dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang musyrik Mekah pada masa itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa orang berperilaku terhadap itu? Nauzubillah, jika ada di antara umat ini yang berperilaku seperti itu, tidak mau mendengarkan Al-Quran, acuh tak acuh terhadap Al-Quran, bahkan lebih jauh ikut menistakan Al-Quran, maka saya katakan, mari kita baca ayat Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Luar biasa ya. Di antara batu granit itu saja bisa muncrat air dengan kekerasan yang sedemikian dahsyat. Apa kata para mufassir? Saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemukjizatan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian hati mereka tercerahkan, tapi hati itu mengeras, sama sekali tidak mengambil inspirasi dan pelajaran apapun, meskipun Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu mukjizat yang isinya itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi apa kata para ulama kita? Hadhil mu'jizat al-khariqah tashtaddu biha qulubul kuffar wal munafiqin. Kemukjizatan Al-Quran hanya melahirkan kekerasan hati bagi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Falam yanfuz ilaha ilayya khair. Maka hatinya sekuat apapun kebaikan tidak akan bisa menembus hati orang yang sudah seperti itu, yang dinyatakan sebagai al-qalbul qasi. Jadi saudara sekalian, apakah jika mukjizat kauliyah yang tertera di dalam wahyu itu tidak sanggup lagi menembus hati orang-orang yang tertutup, apakah cuma mukjizat itu? Tidak saudara sekalian. Bahkan ayat-ayat yang bersifat semesta pun, ayat-ayat kauniyah, tidak akan pernah bermanfaat hatta Merapi dierupsikan oleh Allah 100 kali dalam sehari. Kalau memang hati itu tertutup, tidak akan pernah mengambil manfaat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 43, falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Logikanya saudara sekalian, kalau ada orang mendapatkan malapetaka, kesempitan hidup, mereka akan merasa merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya terjadi. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sudah mengeras, Allah lanjutkan ayat itu. Dia menyatakan, walakin qasat qulubukum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Hati yang mengeras, meskipun Al-Quran datang dengan berbagai macam ayat-ayat saintifik, bahkan Al-Quran dinyatakan sebagai al-haqaiqul ilmiyah. Al-Quran adalah pembawa bukti absolut atas kebenaran ayat-ayat semesta. Meskipun Al-Quran saya katakan bukan sebuah kitab metodologi penelitian, karena Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Tapi apa yang dimuat oleh Al-Quran dari berbagai macam ayat-ayatnya, apakah itu masalah ayat-ayat sosial, ayat-ayat yang bersifat faktual di alam semesta, peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah,
sistem hukum dan seterusnya adalah absolut. Tapi Al-Quran juga mengingatkan kita, jika hati telah keras, maka yang sedemikian pun juga tidak akan bermanfaat.